Bismillahirrahmanirrahim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, juga kita berarti harus menjadi rahmat, di mana jika terjadi kezaliman itu tidak melulu karena banyak orang jahat, tapi terjadi karena orang-orang baiknya pada diam saja. Maka bagi yang sudah Allah pilih untuk paham tentang ilmu, maka ketika melihat saudara kita dizolimi, kita bisa mencegah dengan tangan kita. Jika tidak sanggup dengan ucapan kita, lisan kita, jika tidak sanggup pun lebih lemah laginya dengan hati kita. Ya, kita ingkari dengan hati kita. Maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, di dalam Islam, Masya Allah, ya, kepemimpinan itu keteladanan, ya. Dan ingat, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang dari diri kita itu seluruhnya adalah pemimpin, ya, termasuk bahkan perempuan, ya. Perempuan akan menjadi kepala sekolah bagi madrasah pertama anak-anaknya, maka itu juga akan menjadi pemimpin, walaupun mungkin yang dipimpinnya hanya satu orang, tapi tetap akan memimpin. Dan kepemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dan kita dulu pernah bahas bahwa seluruh nikmat dari Allah belum tentu jadi nikmat, ya. Bahkan bisa jadi pisau bermata dua. Jika tidak menjadi kebaikan malah bisa jadi keburukan. Termasuk di dalamnya kepemimpinan di sini jabatan. Ya. Di hadis riwayat Tirmidzi, saya langsung ke artinya, izin aku kalau Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang paling Rasulullah cintai, orang yang paling Allah cintai nanti di hari akhir itu adalah seorang pemimpin yang adil. Sebaliknya, pemimpin yang paling orang yang paling beliau benci, manusia yang paling Allah benci adalah orang yang pemimpin yang tidak adil. Atau di hadis yang lain yang kita pernah dengar pasti, ini masyhur riwayatnya, dari tentang kisah menceritakan 7 golongan orang yang akan mendapat naungan di mana hari itu nggak ada naungan lagi, ya. Nomor satunya adalah pemimpin yang adil, ya. Karena luar biasa dalam kepemimpinan itu, kalau kita menggunakan kepemimpinan dengan mengambil keputusan yang dengan keputusan itu orang jadi tambah dekat dengan Al-Quran. Misal bagi yang hafal Quran dipermudah untuk biaya masuk kuliah dan segala macamnya. Akhirnya yang tadinya nggak mau ngapalin, tapi karena pengen bantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya, dia jadi ngapalin dan jadi dekat dengan Al-Quran. Itu kebagian, ya. Kita misalkan punya anak satu, lalu kita ajarin anak itu huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Besoknya kita meninggal, tapi anak itu selama 80 tahun hidupnya membaca terus bacaan Al-Quran, maka kita dapat pahala selama 80 tahun anak itu baca. Itu dari satu anak. Kalau kita jadi pemimpin, ya, dan dengan kepemimpinan kita, sekali lagi, kepemimpinan apa yang paling baik adalah kepemimpinan yang membuat dirinya dan orang yang dipimpinnya jadi tambah dekat kepada Allah. Maka kalau misalkan keputusannya kayak gitu tuh, luar biasa panen pahalanya, ya. Sedikit kita bahas ya, 7 golongan itu, ya. Urutannya boleh acak-acakan juga. 1, pemimpin yang adil, ya. Hari itu nggak ada lagi yang bisa nolong. Hari akhir itu yang bisa nolong, yang bisa kasih naungan cuma Allah. Nomor 1, pemimpin yang adil. Nomor 2, pemuda atau pemudi, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah, ya. Wah, ini anak-anak yang dari kecil udah terbiasa untuk ibadah, walaupun mungkin dia nggak suka, capek ya, aku malas ngaji, aku gimana segala macam. Tapi kalau misalkan dikondisikan di mana agar supaya anak itu selalu tetap dalam ketaatan, itu nanti Masya Allah, bisa jadi teman-teman yang enak-enakan bisa main game tiap hari bakal sama mereka. Pemimpin yang adil, lalu anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. 3, orang yang hatinya terpaut ke masjid. Rasulullah dulu ketika pertama kali nyampe Madinah hijrah, jangankan nyari tempat tinggal untuk dirinya sendiri, enggak, ya. Yang pertama diurusin masjid dulu. Dan di masjid dulu bahkan latihan panah, ya, rapat, syuro di sana. Jual beli mah jangan, ya, di luarnya boleh. Tapi itu jadi sumber peradaban, ya. Kadang miris kalau misalkan ada anak-anak kecil udah dimarahin terus sama bapak-bapak di masjidnya. Akhirnya anak-anak ini jadi malas. Padahal demi Allah, ketika nanti masjidnya sepi dan anak-anak ini tumbuh gede jadi remaja, kita yang tua-tua bakal berharap, bukan kita,
ini masih muda ya. Yang tua-tua seperti sayanya bakal berharap yang muda-muda tuh bakal pengen ke masjid. Tapi bisa jadi mereka trauma, di masjid mah saya dimarahin terus. Akhirnya jadi nggak mau ke masjid. Sayang ya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, orang yang hatinya terpaut ke masjid. 4. Orang yang mencintai karena Allah dan dipisahkan juga karena Allah. Ya. Kan kadang kalau misalkan kita bingung di hari akhir nanti, Allah bakal nanya, "Hei kamu, amalan apa yang kamu punya ketika hidup sampai kamu ngerasa kamu layak masuk surgaku?" Bingung tuh kita bisa jadi. Sholat kita yang sekali sholat kadang cuma 3 menit atau bahkan kurang, dan setengah atau bahkan lebihnya kita nggak ingat kepada Allah, mikirin utang, mikirin cicilan, mikirin pengen belanja apa, mikirin cilor, mikirin segala macam, ya, apapun ya. Bagaimana itu bisa mengantarkan ke surga? Tapi ternyata caranya ada. Tinggal cari seseorang yang kita cintai, bersatunya juga karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Seperti apa orang yang kita kalau cintanya karena Allah? Maka setidaknya minimal ya, kode paling kecilnya, pertandanya adalah jikalau dari awal mulai kita tertarik dengan dirinya pun, itu malah membuat kita semakin dekat kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan.